Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Zielinski adalah target lini tengah nomor 1 Inter dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Namun menurut Il Giorno, Nerazzurri bahkan bisa saja melakukan serangan cepat pada sesi transfer di bulan Januari. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, hari ini gua akan update berita-berita paling menarik, paling terkini dari klub kesayangan kita semua, Inter. Berita yang pertama, secara resmi inilah calon lawan Inter di babak 16 besar Liga Champions. Ada City, Munchen, Madrid, dan Barca. Waduh, ini 4 tim besar Eropa ya. Kemudian ada Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, dan Porto. Gila banget ya teman-teman. Sejujurnya menurut gue Inzaghi salah banget nih sampai melewatkan kesempatan emas ya, lolos sebagai juara grup. Karena Liga Champions ini bukan cuma soal prestasi, bukan cuma soal gengsi. Bagi Inter, bagi klub-klub Italia, menurut gua Liga Champions itu lebih kepada sumber uang sih. Dengan kita lolos semakin jauh ya di perjalanan Liga Champions, itu artinya menyelamatkan keuangan kita. Seperti halnya musim lalu, kita bisa masuk ke final Liga Champions. Betul itu soal prestasi, betul itu soal gengsi. Tetapi di luar itu semua, pencapaian kita masuk final Liga Champions musim lalu, impactnya jauh lebih kerasa di sisi finansial. Menurut gua teman-teman, kalau perjalanan Liga Champions kita akhirnya cuman berakhir di babak 16 besar, kita gugur di 16 besar, di akhir musim nanti Inter wajib melepas antara Barella atau Thuram sih menurut gua. Setidaknya harusnya kita bisa masuk perempat final. Tapi ya sudahlah ya, nasi sudah menjadi bubur. Siapapun lawan kita di babak 16 besar nanti, gue tetap optimis sih Inter yang sekarang jauh lebih kuat. Ini kalau menurut Calcio Finanza, selama babak grup Inter telah mengumpulkan 63,29 juta euro di Liga Champions musim ini. 63 juta teman-teman, itu lumayan banget. Itu bisa beli siapa kalau pemain tuh? Udah 63 juta, gila. Lanjut berita yang kedua teman-teman, Simone Inzaghi masuk sebagai finalis pelatih terbaik versi FIFA. Bersama Inzaghi ada pelatih Italia lainnya, Spalletti, dan kemudian Pep Guardiola. Wah, kalau ini sih udah pasti menang Pep Guardiola lah. Nggak mungkin kayaknya Inzaghi ya teman-teman. Lalu lanjut berita yang ketiga teman-teman, terkait bursa transfer. Berhubung sudah mulai dekat Januari ya, dekat bursa transfer musim dingin, isu-isu bursa transfer semakin menarik. Ini yang terkait Inter, ada beberapa pemain yang dikaitkan ya. Yang pertama, penyerang MU Anthony Martial. Di sini FC Internews mengatakan Inter sedang mengevaluasi pemain depan Manchester United Anthony Martial sebagai free agent pada musim panas 2024. Di sini ditekankan bahwa jika kondisi finansial mendukung, Inter akan mencoba melakukan pendekatan untuk menyepakati gaji dan komisi agen. Gambaran yang lebih jelas akan terjadi beberapa minggu mendatang ketika striker Prancis ini memikirkan pilihannya. Jadi para pemain teman-teman yang kontraknya habis, kalau sampai Januari nanti tidak perpanjang kontrak juga, maka mereka akan bebas ya bernegosiasi dengan klub manapun. Nah, Martial kalau sampai tidak perpanjang kontrak dengan MU, maka Inter akan coba masuk. Tetapi syaratnya jelas lah, gajinya sesuai dengan budget Inter dan juga komisi agen. Kemudian pemain lainnya yang dikaitkan dengan Inter, ada gelandang Italia yang main di Monza ya, Colpani. Ini baca Colpani atau Colpani nih. Menurut FC Internews, Inter dan Monza sedang dalam pembicaraan serius untuk Andrea Colpani. Gelandang Italia ini adalah target serius untuk menjadi regenerasi dari Mkhitaryan. Mantap. Selain Colpani, pemain Monza lainnya yang erat dikaitkan dengan Inter ada kiper ya, Di Gregorio. FC Internews mengatakan kiper Monza, Michel Di Gregorio, bukanlah target nyata untuk Inter. Jan Sommer secara fisik masih kuat untuk 1-2 tahun ke depan diandalkan. Klub tidak akan menghabiskan berinvestasi 20 juta untuk seorang kiper cadangan. Setuju banget. Kemudian pemain yang ketiga nih Zielinski. Ini menurut media namanya Il Giorno. Di sini dikatakan bahwa Zielinski adalah target lini tengah nomor 1 Inter dengan status bebas transfer di akhir musim nanti.
Namun menurut Il Giorno, Nerazzurri bahkan bisa saja melakukan serangan cepat pada sesi transfer di bulan Januari. Gelandang Polandia ini di musim panas yang lalu secara mengejutkan mengatakan tidak pada tawaran besar Al Ahly. Dan yang terpenting lagi, dia juga telah menolak tawaran Lazio yang sejak awal telah merayunya melalui Sarri. Wah, ini Zielinski ya jelas lah, ngapain main untuk Lazio, itu namanya penurunan. Udah jelas lah bergabung saja ke Inter. Kalau menurut gue penggantinya Mkhitaryan bukan Kolpani sih, lebih cocok si Zielinski ini. Lalu selain isu Zielinski, ini dikatakan juga bahwa Inter mendekati satu pemain di bulan Januari, yaitu Thiago Djallo ya. Di sini dikatakan bahwa Inter terus melakukan pendekatan dengan Thiago Djallo, bek muda yang selama ini selalu dikait-kaitkan dengan Inter. Alih-alih menunggu free transfer di bulan Juni nanti, Inter dikabarkan bisa mendatangkan Djallo di bulan Januari dengan mahar hanya sebesar 5 juta euro. Waduh, ini mah murah banget. Tetapi di satu sisi teman-teman, Inter sepertinya ingin menunggu sampai akhir musim, ingin memastikan kondisi fisik dari Thiago Djallo bisa pulih sepenuhnya dari cedera ya teman-teman. Teman-teman, sama seperti tahun lalu, di tahun ini gue bikin kalender yang kali ini adalah kalender 2024 dengan tema Inter. Ini tema bukan sembarang tema ya, bukan cuman ada foto-foto pemain Internya nih, tetapi ada jadwal Serie A Inter di 2024. Ini gua kasih tanda nih, ini nggak kelihatan kali ya kalau di kamera, ntar gua kasih gambar yang lebih zoom. Ini gua kasih tanda di jadwal pertandingan Inter. Contoh, di bulan Maret tanggal 3 ada logo Genoa, tulisannya H. Itu berarti di tanggal 3 Maret kita akan melawan Genoa di kandang sendiri, home. Kemudian 10 Maret, away melawan Bolonya. Ada logonya nih, keren banget. Lalu di bulan Februari contohnya, di tanggal 11 kita akan melawan Roma. Ini ada logo Roma, ada tulisan away-nya. Gokil banget. Ini adalah kalender meja. Dan bukan cuma ada kalender meja, gue juga ada kalender dinding yang jauh lebih besar. Gokil, lebih enak lagi ngelihatnya. Tuh, mantap banget. 7 Januari, home Verona, ada logo Veronanya. Untuk harga kalender meja dengan kalender dinding sama ya, sama-sama 75.000. Tetapi kalau beli dua bukan 150.000, 125.000. Lebih hemat. Belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia dan ada di Shopee. Linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman. Lalu lanjut, berita yang keempat, ini dari jurnalis Italia namanya Simone Tocna. Dia mengatakan bahwa Dumfries dan De Vrij sudah mulai berlatih walaupun masih terpisah. Sedangkan Pavard sudah mulai berlatih bersama grup. Targetnya Pavard bisa kembali masuk ke tim di partai melawan Lazio. Kalau menurut La Gazzetta, ini agak lebih detail. Gazzetta bilang begini teman-teman. Pavard kemarin mulai berlatih bersama tim dan menargetkan bisa dipanggil di minggu malam dalam laga melawan Lazio. Pavard hanya melakukan sebagian dari latihan dan kemudian melanjutkan pelatihan yang terpisah. Hari ini dia akan melakukan hal yang sama lagi, sedangkan besok dan lusa dia akan berlatih penuh bersama dengan tim. Dan jika tidak ada komplikasi, tidak mengalami rasa nyeri, Benjamin akan berangkat bersama pasukan Nerazzurri lainnya menuju Roma. Walaupun dia kemungkinan besar tidak akan bermain, namun kehadirannya bisa membuat Inzaghi tersenyum, yang artinya keadaan darurat telah berakhir. Sementara menurut La Gazzetta, De Vrij dan Dumfries juga semakin membaik, namun kemungkinan baru bisa kembali di partai lawan Lecce atau Genoa. Mantap. Kemudian teman-teman, berita yang kelima dari kiper kita Yann Sommer. Dengan hasil 0-0 di partai lawan Sociedad, ternyata Sommer telah menghasilkan 13 kali clean sheet di semua kompetisi musim ini teman-teman. Dan yang menjadi menarik, tidak ada satu kiper pun di 5 liga besar Eropa yang punya clean sheet lebih banyak dibandingkan Yann Sommer. Gokil. Sommer nih clean sheet di partai lawan Monza, Cagliari, Fiorentina, Empoli, Salernitana, Benfica, Torino, Roma, Salzburg, Frosinone, Napoli, Udinese dan Real Sociedad. Aduh, banyak banget. Kemudian teman-teman, yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, seperti biasa di seluruh pertandingan Serie A di bulan Desember ini selalu ada giveaway. Untuk giveaway yang kali ini khusus untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup Cerewetin Inter. Gue punya 3 grup Cerewetin Inter ya. Grup WhatsApp 1, grup WhatsApp 2, dan grup Telegram. Silakan teman-teman bergabung di grup tersebut karena ada giveaway eksklusif bagi teman-teman yang berada di member grup Cerewetin Inter. Tidak berbayar ya, itu cuma grup chat doang. Giveaway-nya berupa kalender Inter 2024 ya teman-teman. Ada 2 pemenang, nanti akan mendapatkan kalender meja dan kalender dinding. Caranya gampang banget.
untuk partai Lazio melawan Inter, silahkan tebak untuk skor akhirnya dan pencetak gol pertama. Dan sekali lagi, untuk giveaway kali ini eksklusif bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup chat Cerewetin Inter. Bagi yang belum bergabung, silahkan langsung aja bergabung ya. Scan barcode yang ada di atas atau cek di kolom deskripsi. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.